Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Sofia dengan NIM 430201970. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian manajemen dakwah, ruang lingkup serta fungsi dari manajemen pelatihan dan dakwah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dakwah yang dilakukan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Cara penyampaiannya pun juga mengikuti perkembangan zaman. Sebagai pendakwah, kita boleh mengikuti tren zaman, namun tidak boleh tenggelam dalam arus modernisasi media, disebabkan media tersebut hanya sarana untuk menyampaikan dakwah. Pengertian manajemen adalah untuk mengendalikan, mengatur, sehingga manajemen memiliki kegunaan untuk mengurangi hambatan-hambatan dan memudahkan tercapainya suatu tujuan. Pengertian pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya insani. Dengan pelatihan harus mampu membantu menambah kemampuan seseorang, menimbulkan perubahan kebiasaan, dan berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Pengertian dakwah yakni mengajak, menyeru, mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah pada yang mungkar. Dapat disimpulkan, pengertian dari manajemen pelatihan dakwah adalah sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan dalam upaya perubahan sikap dan perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya adalah perencanaan pelatihan dakwah. Manajerial dalam dakwah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah kelompok dalam lembaga untuk mewujudkan suatu usaha tertentu, yakni melalui yang pertama, pengumpulan sumber daya dan segala bentuk fasilitas dakwah. Yang kedua adalah orientasi serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Aktivitas manajerial meliputi yang pertama, taktih, yang kedua tanzim, yang ketiga taujih, dan yang keempat riqobah. Perencanaan dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Shad ayat 27. Tahapan-tahapan dalam perencanaan pelatihan dakwah. Yang pertama adalah studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pelatihan dakwah. Yang ketiga, analisis pohon masalah kebutuhan pelatihan dakwah. Yang keempat, analisis kebutuhan pelatihan dakwah. Yang kelima, merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Yang keenam, merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Yang ketujuh, penentuan materi pelatihan dakwah. Yang kedelapan, menyusun kurikulum pelatihan dakwah. Yang kesembilan, menyusun silabus pelatihan dakwah. 10. Memilih pelatih pelatihan dakwah. Yang ke-11, menyeleksi peserta pelatihan dakwah. Yang ke-12, menentukan waktu pelatihan dakwah. Yang ke-13, memilih tempat pelatihan dakwah. Yang ke-14, mengatur ruangan dan alat pelatihan dakwah. Yang ke-15, mengatur jadwal pelatihan dakwah. Yang ke-16, mencermati biaya pelatihan dakwah. Yang ke-17, merancang proposal pelatihan dakwah. Dan yang terakhir adalah menawarkan program pelatihan dakwah. Materi selanjutnya adalah pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian sudah dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 60. Pengorganisasian merupakan langkah lebih lanjut setelah perencanaan tersusun dengan baik. Melalui pengorganisasian diharapkan terjadinya pembagian tugas dan tanggung jawab, serta terjadinya koordinasi di antara pemegang tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, garapan pekerjaan dari kegiatan pelatihan dakwah akan menjadi ringan, berkualitas, dan jelas prosedurnya. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuannya, sumber-sumber, dan lingkungannya. Organisasi memiliki dua aspek. Yang pertama, yaitu struktur organisasi, adalah susunan komponen-komponen atau unit kerja dalam organisasi. Yang kedua adalah aspek perilaku. Karena struktur organisasi diisi oleh sejumlah orang, maka terjadi proses perilaku.
Proses perilaku tersebut antara lain komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, dan kepemimpinan. Terdapat tahapan-tahapan dalam pengorganisasian pelatihan dakwah. Yang pertama adalah mengorganisasi kebutuhan pelatihan dakwah, kemudian membentuk kepanitiaan pelatihan dakwah, selanjutnya memilih orang yang tepat, pembagian kerja, dan kepemimpinan sebagai kunci pengorganisasian. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan pelatihan dakwah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Pelaksanaan adalah rangkaian utama setelah perencanaan dan pengorganisasian. Pada pelaksanaan pelatihan dakwah berlangsung kegiatan yang mengkolaborasi antara unsur-unsur pelatihan dakwah. Sukses tidaknya pelatihan dakwah akan sangat tergantung kepada pelaksanaan. Oleh karena itu, berusaha maksimal untuk dapat menghasilkan yang terbaik merupakan satu pilihan bagi semua pihak yang terlibat untuk dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan. Tata cara pelaksanaan pelatihan dakwah yang pertama yaitu tahapan pelaksanaan pelatihan dakwah. Tahapan pelaksanaan ini diawali dengan pembukaan, proses belajar dalam pelatihan, dan penutupan. Selanjutnya yaitu memantapkan persiapan belajar. Yang ketiga mencermati materi pelatihan dakwah. Yang keempat adalah mencermati pelatih pelatihan dakwah. Yang kelima mencermati peserta pelatihan dakwah. Yang keenam mencermati metode pelatihan dakwah. Yang ketujuh mencermati media pelatihan dakwah. Yang kedelapan teori belajar dalam pelatihan dakwah. Yang kesembilan memahami belajar orang dewasa dalam pelatihan dakwah. Yang 10 menciptakan suasana belajar. Yang ke-11 faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang ke-12 bimbingan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah membangun pelatihan dakwah yang efektif. Pengawasan pelatihan dakwah. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Pengawasan dalam pelatihan dakwah merupakan rangkaian dari perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana kesesuaian perencanaan dengan jalannya pelaksanaan pelatihan. Pengawasan juga merupakan proses dasar yang diperlukan. Proses pengawasan pelatihan dakwah terdiri dari 3 tahap, yaitu menetapkan standar, pengukuran, dan menentukan kesenjangan. Selanjutnya ada tindakan korektif dalam pengawasan. Tindakan korektif terhadap masalah ada yang dapat dilakukan selama latihan dakwah berlangsung. Setelah ditemukan penyebabnya, kemudian menentukan usaha mengatasi yang paling tepat. Tindakan korektif erat kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk memperbaiki atau menjawab masalah yang ditemukan. Selanjutnya, pengawasan efektif. Pengawasan pelatihan dakwah yang efektif dapat dilakukan dengan mengacu kepada Total Quality Control atau TQC. Materi yang terakhir adalah evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi terdapat dalam surah An-Najm ayat 39-41. Pengertian evaluasi adalah penentuan kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi pelatihan dakwah juga merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil suatu program pelatihan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi tersebut. Tahap-tahap evaluasi dakwah terdapat tujuan evaluasi pelatihan dakwah, manfaat atau objek evaluasi pelatihan dakwah, sasaran evaluasi pelatihan dakwah, prinsip dasar evaluasi pelatihan dakwah, evaluasi persiapan pelatihan dakwah, evaluasi pelaksanaan pelatihan dakwah, evaluasi pasca pelatihan dakwah, teknik evaluasi pelatihan dakwah, laporan evaluasi pelatihan dakwah, dan konsepsi evaluasi pelatihan dakwah. Terima kasih.